Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardikan. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Bapak Haji Rizal Baharudin MM. Beliau ini mempunyai perjalanan yang hidup yang sangat unik dan sangat menarik. Dia juga pernah menjadi anggota DPR, menjadi gadis termuda di Kampar pada masanya. Untuk lebih jelasnya kita tanya sama Bapak Haji Rizal Baharudin ya. Bagaimana Pak perjalanan hidup Bapak selama mencapai menjadi anggota DPR dan dosen Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Ardikan ya, yang telah mewawancarai saya pada hari ini ya. Saya kenal Ardikan ini, Ardi Liantara namanya. Ardikan ini nama favoritnya tidak asing lagi. Saya kenal 2015 ya, 2015 sampai sekarang. Kebetulan waktu itu saya jumpa dengan Ardi waktu Ardi kerja di BNK Kampar ya. Jadi sampai sekarang berlanjut. Dia ini orang baik ya, makanya saya senang berteman ya, bisa sebagai adik anak ya, tapi saya yakin dia ini orang baik. Tadi disampaikan, ditanyakan kepada saya perjalanan hidup ya. Saya dilahirkan di Desa Penghidupan. Desa Penghidupan itu dulu Kecamatan Kampar Kiri, setelah dimekatkan menjadi Kecamatan Kampar Kiri Tengah ya. Kalau umur ya belum sampai lah 50 tahun, masih muda. Baik, jadi sehubungan dengan itu saya SD di Desa Penghidupan ya, lanjut pondok pesantren MTS MTI Tanjung Bula Air Tiris, lanjut saya ke Yesus Kota Baru, melanjutkan S2 saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, program Magister Manajemen, konsentrasi saya manajemen sumber daya manusia. Insyaallah ya, didoakan sekarang kita melanjutkan pendidikan S3 ya, program doktor untuk manajemen SDM juga. Jadi saya mulai dari awal ya, yang bercerita pertama itu saya sebetulnya leluhur saya, orang tua saya, ayah dan ibu saya adalah orang Air Tiris. Air Tiris tepatnya di Desa Kabun, Desa Limau Manis ya, Kecamatan Kampar. Ya, itu apa leluhur. Nah, orang tua saya ya, almarhum Haji Baharudin itu waktu itu diajak oleh orang tua beliau, kakek saya Wali Kasim, untuk hijrah ke Kampar Kiri ya. Waktu itu ayah saya masih muda ya, lebih kurang tahun 58 ya. Tahun 58 itu dibawa lah bapak saya, masih bujang kecil, dibawa ke Kampar Kiri, Desa Penghidupan, karena kebetulan kakek saya punya istri di sana ya, punya istri di Desa Penghidupan asal Gunung Sayang. Jadi kakek saya yang bawa orang tua. Nah, waktu orang tua saya di Desa Penghidupan itu kampung. Ini Desa Penghidupan dengan Desa Simolinyang itu satu. Nah, setelah pemekaran jadi ya sini kan. Jadi waktu ayah saya sana, kakek saya sana, Desa Penghidupan itu rumahnya baru 14 rumah. Jadi waktu itu masih jarang rumahnya tinggi-tinggi. Situlah. Berarti masih makan ya, membangun. Ya, kakek saya di sana punya usaha kebun karet, dan waktu itu ada mesin karet ya, mesin giling. Itulah bapak saya di bawah sana. Sebetulnya bapak saya itu guru dan pernah juga mengajar di sana di Desa Penghidupan. Baik, setelah saya tamat SD Desa Penghidupan di
MTI Tanjung Berulang. Ya, dulu pondok pesantren itu bukan di tempat sekarang, masih di Kampung Lama, Desa Tanjung Berulang. Sekarang sudah pindah di di Sungai Putih. Ya, setelah itu satu Pekanbaru dan lanjut saya ke IAIN. Saya di IAIN itu mengambil jurusan pendidikan, jurusan pendidikan agama, ya, pendidikan agama. Nah, setelah saya menamatkan pendidikan kuliah di Pekanbaru, ya, saya waktu itu mulailah mencari pekerjaan. Alhamdulillah, memang tidak sesuai dengan keinginan sebetulnya pekerjaan saya waktu itu, Adi. Ya, saya bekerja di PT Radio Suraminda, bagian periklanan. Jadi saya buat iklan, nanti dilaporkan oleh para penyiar. Jadi itu. Dan juga saya pernah juga membawa acara Oju, lagu-lagu Oju. Ya. Jadi nama udara saya waktu itu mungkin ada yang masih ingat, saya Oju Jokin. Jadi Gomelier Oju Jokin gitu ya. Jokin. Ya, jadi itulah selesai kuliah perjalanan karir saya. Nah, di samping juga waktu kuliah saya aktivis bersama-sama kawan-kawan seperti Muhammad Amin SAG yang terbuka di kemarin, ya, Herman Moyan, Muhammad Hakam dan lain-lain, ya. Pokoknya kami di sekretariat Forum Komunikasi Mahasiswa Kampus Indonesia. Kebetulan kami mendirikan FKMK itu, ya, waktu itu zamannya Pak Bin Sabti, kami disiapkan sekretariat. Kebetulan saya kepala sekretariatnya di Forum Komunikasi Mahasiswa Kampus Indonesia. Nah, setelah itu kita bentuk HMKK, Himpunan Mahasiswa Kampar. Kita bentuk lagi karena waktu itu 98 eksponen kami masuk kepada eksponen 98, kita bentuk lagi KRR, Komite Reformasi Riau, ya. Nah, jadi kita membantu masyarakat. Nah, saya bekerja di radio itu bagian periklanan, menjadi penyiar juga, dan juga saya sebagai IO mengundang artis-artis ibu kota, ya, salah satu ya contohnya seperti Doyo, Yunus, Ini Cynthia, Peti Vera. Waktu itu ya kita undang ke stand ini pernah, ya, Stanus di Pekanbaru, di tempat-tempat hiburan di Pekanbaru seperti Danau Buatan, ya, Kaca Mayang dan lain-lain. Ya. Nah, ini pekerjaan saya. Alhamdulillah waktu itu saya sudah punya penghasilan setelah selesai kuliah. Nah, tapi dalam asiknya saya itu, asiknya saya bekerja di radio, ya tentu banyak juga fansnya. Maka datang orang kampung, orang desa Penghupan, tokoh masyarakatnya, alim ulama, cerdik pandai, mamanya meminta saya pulang kampung, untuk menjadi kepala desa. Karena pemekaran kita waktu itu 99, ya, pemekaran dari desa induk, desa Simalinyang. Saya diminta untuk menjadi kepala desa. Pak Bupatinya Pak Beng Sabri, Pak Beng Sabri, Dr. Haji Beng Sabri, ya. Nah, jadi itu saya diminta pulang. Nah, Jadi Bapak jadi kepala desa itu atas permintaan warga langsung? ya, saya diminta karena saya salah satunya sarjana di kampung itu. Di kampung itu boleh dikatakan saya yang sarjana waktu itu. Itu umurnya ya waktu minta sama bapak Ya, setelah selesai kuliah dan saya sudah bekerja itu, ya, tapi masih muda belia dan saya belum punya istri, Nah, ya, masih bujangan. Waktu jadi kepala desa masih bujangan. Ya, jadi setelah masyarakat nenek mama datang ke saya 3 kali datang minta saya menjadi kepala desa, ya, namun tetap saya tolak karena waktu itu pemikiran saya ingin melanjutkan studi ke jenjang S2. Namun untuk kali keempatnya orang tua saya diajak untuk menjumpai saya. Jadi orang tua saya tegas saja, Ananda, ini adalah amanah
Anda pulang kampung, kamu pulang kampung, pulang ke desa ke penghidupan, ya, bangun desa. Jadi kalau kamu jujur, ikhlas, sabar, insya Allah rezeki yang dari sangka datang. Itulah pesan daripada bapak saya. Ya, saya disuruh sholat istikharah malamnya. Nah paginya itu saya putuskan saya pulang kampung untuk menjadi kepala desa. Memang waktu itu tidak ada yang mau menjadi kepala desa itu lagi. Tidak ada yang mau. Honornya cuma 350.000. Oh, jadi pada masa Ya, tahun 99 itu honor masih 350.000. 350.000 honor itu diterima sekali 6 bulan. Ya kan? Jadi saya berpikir juga untuk masa depan waktu itu biasa lah ya. Tapi karena orang tua saya datang, dia disampaikan dengan kejujuran, keikhlasan dan kesabaran itu, insya Allah rezeki yang tak disangka datang. Saya sholat istikharah, saya bismillah pulang kampung. Nah, jadi itu. Nah, cuma saya waktu itu minta kepada masyarakat, kalau saya calon kepala desa, saya minta tolong diberikan kesempatan kepada calon-calon kepala desa itu untuk calon-calon lain untuk ikut bersama-sama dengan saya itu menjadi kepala desa. Jadi waktu itu terjaring 7 orang terjaring 7 orang. Nah, menurut aturan Perda dan undang-undang tentang pemerintahan desa waktu itu tidak boleh 7, minimal paling banyak itu maksimalnya 5 orang. Jadi kalau dibatalkan 2, saya minta dibatalkan oleh panitia Pilkades waktu itu. Saya tidak boleh mundur, saya tidak mundur. Tapi alhamdulillah dipanggil oleh Pak Bupati, Pak Munsati waktu itu, dipanggil kami seluruh calon itu. Nah, inilah satu-satunya pemilihan kepala desa waktu itu yang melanggar perda. Kami menandatangani surat pernyataan tidak menuntut. Artinya diloloskan ke 7-7-nya, ya, siapa yang menang nanti suara terbanyak itulah yang menjadi kepala desa. Alhamdulillah singkat ceritanya, saya waktu itu terpilih ya dengan suara mayoritas. Jadi kumpulkan suara kawan-kawan yang 6 orang itu belum terimbangi suara saya. Jadi saya menang mutlak, memang diinginkan oleh masyarakat, ya, maka saya menjadi kepala desa. Jadi kepala desa termuda. Iya, masih muda, belum punya istri. Dan saya waktu itu kan keinginan saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama-sama dengan teman-teman di Pekanbaru, ya, seperti Pak Raseden, ya, Pak Ramlijak dosen saya, Pak Jamal Yahya, Pak Misral, ya, banyak Bu Erni dari UNRI, bersama-sama kuliah. Alhamdulillah saya menyelesaikan kuliah itu sampai wisuda itu 2 tahun setengah. Saya sudah mendapat gelar magister manajemen. Ya, jadi boleh dikatakan satu-satunya mungkin untuk Indonesia yang kepala desa itu S2 saya. Nah, saya S2, ya, kepala desa S2. Jadi saya cukup bahagia menjadi kepala desa, enjoy, ya, dan saya membuat peraturan desa bersama-sama dengan waktu itu BPD, ya, LKMD waktu itu saya membuat peraturan desa. Jadi waktu itu keluar Undang-Undang 22 tahun 99. Saya kumpulkanlah potensi-potensi yang ada di desa itu, investor yang menanam investasi. Alhamdulillah kita sukses untuk menjalankan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 99. Nah, saya terus menuntut ilmu, akhirnya saya selesai 2 tahun 9. Nah, ya, nampaknya memang dengan kejujuran, keikhlasan dan kesabaran itu barangkali betul kata bapak saya itu, insya Allah rezeki yang sangat datang. Nah, tepatnya 2004 itu saya diminta oleh partai politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Jadi saya diminta oleh masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan P3. P3. Partai P3. Alhamdulillah
Saya lolos ya tahun 2004. 2004, anggota dewan 2004-2009. Jadi alhamdulillah saya lolos untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar. Nah, otomatis saya meninggalkan kepala desa, karena saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar. Nah, inilah yang perjalanan karir saya itu. 2004 ke 2009 saya diberi amanah menjadi ketua fraksi dari P3 ya, dan juga diamanahkan sebagai sekretaris Komisi 4 waktu itu bidang pembangunan dan lingkungan, dan saya diamanahkan juga sebagai panitia anggaran. Jadi tugas daripada DPRD itu ya, di samping membuat legislasi peraturan daerah bersama kepala daerah, budgeting, penganggaran, dan pengawasan. Jadi itu 3 tugas daripada anggota dewan. Nah, selesai 2009 itu saya tidak mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kampar karena saya berkonsentrasi di bidang usaha, karena keinginan daripada berkonsentrasi usaha. Karena alhamdulillah istri saya bekerja di Puskesmas Kampung Kota, seorang ASN. Saya mempunyai 3 orang anak. Ahmad Hairi Madani yang pertama itu ya, Zahra Herani SMA kelas 3, dan Aslam Hawari itu yang tahun. Jadi itu. Nah, setelah itu karena jiwa saya orang selalu berorganisasi ya, selalu berorganisasi, sudah mulai dari kecil kan ya, organisasi. Jadi 2010 saya dibawa oleh kawan-kawan bergabung di Gerindra, Partai Gerindra yang Pak Prabowo. Nah, jadi 2010 saya setelah pulang haji bersama istri dari Mekah Al-Mukarramah, saya menjadi pengurus provinsi, menjadi ketua OKK Partai Gerindra Provinsi Riau, zamannya Pak Marwan Mekanis, wakil ketua di provinsi. Nah, setelah saya tekuni, ada juga keinginan saya untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu saya mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD Provinsi tahun 2014. Tapi dari Partai Gerindra saya mencalonkan diri untuk DPRD Provinsi. Alhamdulillah belum berhasil. Saya kalah oleh kawan sendiri 67 suara. 67 suara saya kalah dari 1.300 TPS. Ya, itu belum rezeki, ya, belum rezeki, karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Sabar kita kan. Nah, mungkin ada yang sekarang menjadi dosen apa? Oh iya, jadi begini, saya memang sebetulnya cita-cita saya itu dari dulu itu jadi dosen. Ingin saya jadi dosen. Begitu juga orang tua saya. Karena latar belakang kita juga dulu. Bapak saya dulu. Nah, 2014 itu setelah saya tidak lolos di DPRD provinsi, saya ya mengajukan surat permohonan melamar ya pekerjaan di STIE Bangkinang. Di STIE Bangkinang. Kebetulan waktu itu saya sudah ada akta 5. Ya, akta 5 itu AA ya, AA itu yang persyaratan untuk menjadi seorang dosen. Nah, waktu itu kebetulan di STI itu kekurangan dosen manajemen 2 orang, dosen akuntansi 2 orang. Ya, waktu itu juga dalam rangka peningkatan akreditasi dari CKB waktu itu. Jadi saya mengisi rasio dosen di sana, karena rasio dosen dengan mahasiswa harus seimbang. Jadi masuklah saya sesuai dengan prosedur. Saya masuk bukan saya direkomendasi oleh siapa-siapa, tapi betul-betul saya ikut prosedur yang ada di STIE, dan saya ikut tes psikologi ya, tes KDA, kemampuan akademik. Nah, setelah itu saya dinyatakan. Tepatnya Februari saya dapat mata kuliah
mata kuliah pertama saya dapat, pertama manajemen pengantar, yang kedua itu perilaku organisasi. Saya mengajar. Alhamdulillah di kampus saya aktif, ya, ada kegiatan kampus aktif. Nah, saya setelah keluar SK dosen tetap saya dari yayasan YLPK, saya mengurus NIDN. Alhamdulillah, saya keluar NIDN saya, nomor induk dosen nasional saya keluar. Nah, 2 tahun setelah itu saya urus jabatan fungsionalnya. Jabatan dosen itu ada 4. Pertama asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar. Nah, waktu itu saya ajukan bentuk dari pengabdian saya mengajar, penelitian dan pengabdian, keluarlah ya dari Properti Wilayah 10 NLTT, ya dari kementerian, ya keluarlah proses saya, jabatan fungsional saya itu asisten ahli dengan golongan 3B. Nah, 2 tahun setelah itu, tepatnya tahun 2019, saya mengurus kepangkatan, dapatlah saya lektor. Nah, saya sekarang lektor. Berapa tingkat lagi kan? Nah, kalau sudah selesai nanti doktornya, baru kita nanti bisa lektor kepala dan guru besar. Doalah ya, mudah-mudahan kita mau naik terus saya ya. Ya, jadi kita tetap berkeinginan berbuat baik, berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Seperti Bapak ini udah bisa dikatakan menjadi tokoh pendidikan di kantor juga, Pak. Ya, tidak juga seperti itu. Tapi saya sekarang ini di samping menjadi dosen di SDI Abang Pinang, saya dipercaya juga menjadi pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kampar, wakil ketua ya. Tapi sekarang ini kita juga ada satu organisasi juga sekarang ya, Pak ya. Oh ya, ini baru-baru ini ada terbentuknya FAMKR, Forum Alumni Mahasiswa Kampar Riau. Kampar Riau ini bagus ya, saya rasa FAMKR ini, karena ini adalah merupakan potensi anak-anak Kampar yang kuliah di Provinsi Riau, ya, bagaimana dia bisa mengembangkan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya secara teori, tapi bagaimana prakteknya juga bisa terlaksana, dan kita bantu masyarakat. Alhamdulillah kemarin kan sudah raker di Padang ya. Nah, banyak rekomendasi raker itu yang bagus ya untuk kita laksanakan dan untuk ditindaklanjuti. Mungkin sampai di sini dulu tanya jawab sama Bapak Ilzar ini. Mungkin lain kali akan kita sambung dengan teman-temannya. Tunggu saja kelanjutannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.